wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kali, Bapak Ibu sekalian, tidak terlupa salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa mengikuti jejak beliau, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umatnya yang layak mendapat syafaat beliau di yaumul akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya ucapkan ahlan wa salam, selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan kepada seluruh peserta di agenda Gemilang Business Forum yang diadakan oleh teman-teman Nusantara Gilang Gemilang. Yang kedua, saya ucapkan apresiasi, terima kasih kepada seluruh tamu undangan, terkhususnya guru kita, beliau Coach Dr. Fahmi. Begitu juga kepada Presiden NGG, beliau Coach Bukuh. Begitu juga kepada Coach Ringga dan Ustadz Junaidi sebagai pemateri utama di acara kali ini. Tidak terlupa juga apresiasi undangan yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri di acara ini, kepada perwakilan dari Desperindak Surakarta, dari Kadin Kampus Undip, kemudian juga perwakilan dari Kampus OMS, perwakilan dari UIN, perwakilan dari rekan-rekan Pradi, Korwil Surakarta, Gemilang Business Forum yang dipelopori oleh teman-teman Nusantara Gilang Gemilang. Solo, ya dekat rumah sakit TKU Solo. Sebelum rumah sakit TKU Solo, misalnya teman-teman mau mampir, dipersilakan. Ya, langsung aja ya. Oke, nah ini nama saya Pramudi Ringga, cukup dipanggil Mas Ringga. Kalau coach itu nanti yang senior-senior, karena kita masih seumuran, masih muda, cukup dipanggil Mas Ringga. Sekarang usaha saya owner Asa Consulting, PT Aryan Sinergi Akselerasi, dan founder metode Aligning of Organization System. Untuk sosial, saat ini aktif dapat amanah dari Pak Kusnadi, Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah Sragen, untuk bareng-bareng sama teman-teman di Tajirin, ini ngurusin wakaf produktif. Kemudian kalau di struktural, saya ada di Biro Organisasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kerjaannya nyusun strategi organisasi Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini teman-teman Nusantara Gilang Gemilang mengadakan agenda forum bisnis, Gemilang Forum Bisnis, yang di sini mempunyai sebuah tujuan besar, harapan besar, yaitu adalah menjadi seorang penghubung dan pemberdaya bagi seluruh UMKM yang ada di Indonesia ini. Dan alhamdulillah hari ini kita dihadiri 140 teman-teman pebisnis di Jawa Tengah ini, dan dari berbagai komunitas yang ada di Solo Raya dan di Jawa Tengah. Di situ ada TDA, ada MBC, SBC, kemudian ada AGC, ya, AGCI, dan yang lain-lainnya. Nah, harapan kita dengan adanya Gemilang Business Forum ini adalah bagaimana kita mendongkrak para UMKM yang ada di Jawa Tengah khususnya ini untuk bisa naik daun. Bagaimana bisa mewujudkan Indonesia Gilang Gemilang di tahun 2045. Jadi alhamdulillah kami dari teman-teman Nusantara Gilang Gemilang ingin mencoba merangkul saudara-saudara kita yang ada di kanan kiri, mendorong saudara kita yang sudah di depan, dan menggendong saudara-saudara kita yang masih ada di belakang kita, mewujudkan, memberikan sebuah kontribusi buat negeri tercinta kita ini. Mungkin itu teman-teman kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, pada kesempatan hari ini saya sampaikan bahwa kita bisa memanfaatkan peluang ini, dan alhamdulillah saya sudah 5 angkatan kelas untuk persiapan di tempat saya di Kampung IT untuk persiapan berangkat ke Birma. Saya bersama rekan saya sejak 2017 sudah memberangkatkan 1.200 orang lebih ke Birma. Nah, bagi kita yang punya anak ataupun punya saudara, dalam rangka untuk membangun peradaban di barat dari Indonesia itu maksudnya orang Indonesia kita bawa sebanyak-banyaknya ke sana karena memang mereka membutuhkan.
Nah dari orang Indonesia lah maka peradaban Islam di Eropa itu akan muncul. Itu yang saya maksudkan di judul tadi. Saya kira itu sebagai cerita, mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan dari cerita perjalanan saya. Ya, Gemilang Business Forum Nusantara Gilang Gemilang ini adalah sebuah program yang kita gagas untuk melakukan istilahnya itu meng-upscaling ya kemampuan teman-teman, terutama para member Nusantara Gilang Gemilang, para alumni Grounded Business Coaching, para G-Coach di seluruh Indonesia, yang kebetulan kita di bulan Ramadan ini kemarin kita secara secara beruntun ya, mulai dari Bandung, kemudian di Surabaya, kemudian di Jakarta, dan di Makassar, sekarang di Jawa Tengah, dan insya Allah nanti akan ditutup di Kota Malang, di tempat kita, di home base kita. Ini adalah salah satu cara kami di Nusantara Gilang Gemilang untuk bagaimanakah kita turut berkontribusi dalam menaik kelaskan teman-teman pegiat bisnis para UMKM ini, dari yang mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Di tengah-tengah hari ini isu PHK sedang merebak, isu keterbatasan akses untuk tenaga kerja juga semakin kecil. Nah, kita menjadi bagian yang turut mensukseskan yang menjadi program dari pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentu dengan kita semakin memiliki kapasitas dan kompetensi, kita semakin kompeten, maka akan ada peluang yang lebih besar bagi kita untuk terus memberdayakan banyak orang, menjadi sumber harapan bagi banyak manusia dengan membuka lapangan pekerjaan. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan bisa kita follow up dan kita bisa sinergi dalam hal ini. Jazakumullah khair. Saya akhiri, salam kenal, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ustaz Junaidi Alvan yang sudah memberikan materi semangat motivasi dalam upaya menyambut kebangkitan peradaban. Dr. Puguh WP, beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sekaligus owner Rumah Sakit Wajah Husada, dan juga Ketua Umum Nusantara Gilang Gemilang Indonesia. Kepada Dr. bahwa Nusantara Gilang Gemilang ini adalah sebuah organisasi yang lahir dari rahimnya Grounded Business Coaching led by Coach Dr. Fahmi, lahir pada tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19. Kita berikhtiar untuk menjadi bagian dari komplementasi perjuangan bangsa, karena kita sadar bahwa bangsa kita yang heterogen ini, bangsa kita yang berdiri di atas kemajemukan ini tidak akan bisa, kalau tadi disebut-sebut oleh beberapa pemateri sebelumnya, yang secara prinsip kita bernarasi, memiliki narasi yang sama, yakni kedaulatan ekonomi, kedaulatan bangsa. Kita berdikari di atas kaki kita sendiri, kita bisa berdaya di atas keringat kita sebagai anak bangsa. Ketwil Jateng _NGG Romawi 11 _2025 tentang ketua wilayah, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mengangkat Saudara Tukul Rianto sebagai ketua wilayah atau area Vice Presiden Nusantara Gilang Gemilang Provinsi Jawa Tengah. Kedua, memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan untuk menyusun struktur dan kelengkapan organisasi di tingkat wilayah. Yang namanya kedaulatan ekonomi bangsa kita tanpa kita bekerja sama, berkolaborasi. Maka mohon izin Nusantara Gilang Gemilang, para G-Coach, para alumni Grounded Business Coaching memposisikan untuk menjadi bagian yang melengkapi atas gerak langkah perjuangan kita bersama. Kalau tadi Pak Kiai menyampaikan banyak hal tentang proses perjuangan dan betapa pentingnya kita sebagai umat Islam di bangsa ini untuk kemudian berdikari, dan saya pikir kita memiliki visi yang sama. Dan saya juga yakin upgrade terhadap ini. Semua orang beli buahnya karena
kita membuat program gratisan, promo-promo 2 beli 1, 3 beli 1, 3 per 1 dan segala macam. Kita mengabaikan aspek best customer experience tadi. Kalau disimulasikan Bapak Ibu sekalian, kita itu kan ada yang namanya harapan customer itu kan ada. Harapan setiap orang terhadap produk atau jasa kita itu kan ada. Orang itu mau datang ke warung panjenengan, mau datang ke tokonya panjenengan untuk membeli produk atau jasa panjenengan, itu kan dia punya harapan. Nah, kemampuan kita untuk menghasilkan atau memenuhi harapan setiap orang yang datang ke tempat kita itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Disitulah dibutuhkan keberimbangan antara tadi itu mutu klinis, kalau di panjenengan berarti mutu pelayanan panjenengan, dan mutu servis. Ya, mutu dari servisnya panjenengan. Mutu klinis itu berarti kalau di perusahaan misalkan fashion, ya tadi itu contohnya, bajunya bagus, presisi, jahitannya tidak meletot. Kalau di kuliner berarti ayamnya digoreng dengan presisi, besarnya juga seperti harapan, minyaknya tidak berlebihan, nasinya empuk, enak, sambelnya pedes, bukan pedesnya abal-abal. Itu contohnya, itu mutu klinis. Nah, mutu servis bagaimana? Yang tadi itu saya sampaikan. Kita sapa dia, ya, kita ajak ngobrol dia, ada intimacy, ada sentuhan cinta di situ. Nah, itulah yang disebut dengan service excellence yang menghasilkan yang namanya happy customer. Customernya bahagia, ya. Best customer experience. Setiap orang yang datang ke tempat kita merasakan perasaan yang sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan ketika mau membeli produk atau jasa kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sangat mengapresiasi, semoga perjumpaan kita tidak hanya sampai di sini. Ya, insya Allah nanti sangat luar biasa. Selain aktif di DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian punya bisnis rumah sakit sekaligus mengurusi NGG seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat beliau. Selanjutnya Bapak Ibu untuk bisa duduk di ruang paling depan ya. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang mengawali bisnisnya tanpa utang? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, cuma 10%, yakin? Yang pakai utang? Ada? Oh. Yang nggak ngacung? Yang nggak ngacung kenapa ini? Apakah tidak punya utang? Atau punya utang tapi malu-malu? Ada yang kepingin utangnya cepat lunas utang? Angkat tangan, katakan saya. Sepertinya nggak ada orang ya. Ya, jadi terkadang kita mengawali bisnis tidak dengan utang, betul? Setelah kita naik, posisinya bagus, kita terus ditawari oleh orang baik yang datang kita minta untuk supportnya, ya, mengembangkan bisnis kita dengan iming-iming seperti itu, ya. Mereka ingin bisnis kita grow dengan cepat, ya, tidak natural, dengan support dana yang berlebih. Pertanyaannya, ya, apakah selalu jika kita mendapatkan suntikan dari pendanaan itu kita akan berhasil? Ada yang bisa bantu jawab? Akankah ada jaminannya berhasil? Halo? Bisnis semua diawali dari zero to hero. 70.000 malaikat berada di ruangan ini. Apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, insya Allah mudah mengijabah doa kita, karena 70.000 malaikat bersama kita mengamini. Ya. Makanya pertanyaan-pertanyaan ini jenis saya lontarkan. MACD atau MCD, Majelis Cinta Dunia. Ketuanya saya, anggotanya cuma saya. Untuk apa? Memaksimalkan segala ikhtiar di dunia. Dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Majah, hiduplah dalam kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Hidup mulia di dunia dan terhormat di akhirat. Itu yang akan beruntung.
Berarti apa? Yang mengingat maksud penciptaan kita sebagai makhluk. Nanti direlasikan dengan Atin 4. Kamu makhluk terbaik. Kamu penciptaan terbaik, wahai manusia. Kamu tidak didesain untuk gagal. Jadi karena itu kita lihat 1400 tahun, 800 tahun Islam dalam puncak kekuasaan, Islam dalam keadaan memimpin dunia. Nah, hari ini panggilan itu datang kembali. Betul? Betul. Dan kita harus menggemilangkan hidup banyak orang-orang yang kita cintai, orang-orang hidup bersama kita. Kenapa? Karena kita seorang muslim. Hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya orang punya teladan. Oh, begitu loh caranya. Oh, itu pasti orang Islam. Saya punya kampus Magistra Utama yang juga kena badai luar biasa selama pandemi. Ya, sekarang kita mau bangkitkan kembali. Yang terbaik, kampus terbaik, lembaga pelatihan terbaik se-Indonesia 4 tahun berturut-turut ke Istana Negara. 100% siswanya Islam. Tidak pernah kita umumkan. Ya. Punya Allah gitu. Kalau terus kita merasa sudah cukup, gimana Ustaz Andi? Ayo cari duit yang banyak, ayo beli aset yang banyak, ayo, dan seterusnya kita lakukan sesuatu. Saya kira tugas Mas Wi akuisisi sawah-sawah di samping-samping pabriknya itu, ya, jangan sampai jatuh ke orang lain. Iya, iya, tidak ada pilihan lain. Kita harus berjuang luar biasa untuk jangka panjang, secara bersama-sama. Dan kita harus selalu merasa tidak cukup, sehingga kita harus terus belajar, berkomunitas di mana saja. Ya, kalau saya mazhabnya komunitas mana saja. TBA kemarin kita support, ya. Jadi teman-teman NGJ Cibut ada 1.400 orang yang mendaftar, ya, di TDA, di IPF, ya, di SBC, di mana lagi? Ada lagi? Untuk Gebiar Spirit Wirausaha di Yogyakarta pada tanggal 26-27 April